warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handayani, NIM 2020143585, kelas 4O, Prodi PGSD, mata kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang saya buat dalam beberapa hari ini, yaitu tentang dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduannya dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti anak muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yang membedakannya dengan gerakan pendidikan lainnya. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan, lalu menggunakannya untuk membina generasi muda melalui pendidikan kepanduan. Beberapa prinsip itu didasarkan pada kegiatan anak atau remaja sehari-hari. Prinsip dasar dan metode kepanduan itu harus diterapkan secara menyeluruh. Bila sebagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi itu bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Baiklah, selanjutnya ada prinsip dasar metode kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang pertama, prinsip kesukarelaan. 1. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan AD atau ART Gerakan Pramuka. Yang kedua, kesukarelaan merupakan sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan yang dilandaskan pada sifat, seperti A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Selanjutnya ada maksud dan tujuan kesukarelaan. Yang pertama, maksud untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan AD atau ART Gerakan Pramuka. Yang kedua, tujuan agar pendidikan kepramukaan itu diserap setiap peserta didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang kedua, kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Trisatya. Trisatya untuk penggalang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Trisatya penggalang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Trisatya untuk penegak, pandega, dan anggota dewasa selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Trisatya penegak, pandega, dan anggota dewasa, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Dasar dharma. Dasar dharma selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dasar dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pembinaan peserta didik dalam gerakan pramuka harus menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut. Ketiga, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani atau jasmani. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan (PDK atau MK) merupakan bagian dari fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka, sekaligus diimplementasikan dalam mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. Di dalam AD atau ART, Gerakan Pramuka tahun 2018 pada bab 2 pasal 3 berisi tentang tujuan gerakan pramuka, bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.